Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Ternyata mikrofonnya off. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Surya Permana. Di sini saya akan mempresentasikan certain tentang metode Jacobi dan juga tentang Gaussian. Oke, yang pertama di sini ada suatu persamaan. Untuk persamaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama di sini bisa kita lihat ada 20x ditambah y dikurangi 2z sama dengan 17. Yang kedua ada 3x ditambah 20y dikurangi z sama dengan negatif 18. Dan yang ketiga ada 2x dikurangi 3y ditambah 20z sama dengan 25. Dan untuk selanjutnya, kita akan membuat suatu bentuk diagonal dari persamaannya. Untuk yang f pertama kita menggunakan lambda untuk x, y, z itu 17 dikurangi y ditambah 2 dikali z dibagi dengan 20. Untuk f2 lambda x, y, z negatif 18 dikurangi dikurangi 3 dikalikan dengan x ditambah z dibagi dengan 20. Dan yang terakhir f3 lambda x, y, z itu 25 kurang 2 dikalikan dengan x ditambah 3 dibagi dengan 20. Untuk nilai awalnya, di sini kita bisa lihat nilai awalnya. Untuk x0 itu di koma yang pertama adalah 0, y0 di koma yang kedua adalah 0, dan z0 di koma yang ketiga adalah 0. Dan untuk iterasinya adalah 1. Jadi untuk seluruh x, y, z adalah 0 dan iterasi dimulai dari 1. Untuk selanjutnya, di sini kita membutuhkan suatu inputan untuk e-nya atau untuk menentukan inputan batas errornya. Ini sebenarnya bisa diganti oleh apapun, misalnya error atau apapun, tapi di sini kita bisa menggunakan e. Oke, jadi di sini kita membuat suatu inputan yang dimana akan terdapat kata yang keluar adalah masukan batas error dengan tipe datanya adalah float. Artinya pecahan, bebas atau boleh menggunakan koma-komaan seperti itu. Nah, di sini adalah print untuk implementasi Jacobinya. Jadi seperti yang tertera dalam print di sini akan menampilkan hal yang sama juga dan kondisinya berupa true. Oke, baik. Di sini adalah kondisi jika nilai awalnya benar. Kita menggunakan while dalam pengkondisiannya. Untuk x1 itu f1 x0, y0, z0. Untuk y1 adalah f2 yang telah disebutkan di atas tadi. Dan untuk ini, dan untuk yang z1 itu menggunakan f3 dengan x0, y0, z0 juga. Nah, di sini akan melakukan suatu print yang dimana akan menyimpan suatu %d, t, terus penyimpanan yang dapat dipanggil dalam print. Contohnya seperti nanti akan menampilkan hasil dari iterasi X1, Y1, dan juga Z1. Untuk selanjutnya, di sini kita akan menghitung batas errornya. Untuk menghitung batas errornya, di sini kita menggunakan E1, E2, dan E3. Untuk E1, kita bisa menggunakan absis, yang dimana absisnya itu adalah X1 kurangi X0. Untuk E2, Y1 kurang Y0, absis Y1 kurang Y0. Dan yang E3 itu absis Z1 kurang Z0. Nah, dan ini merupakan absolut. Iterasi ditambah 1 akan menghasilkan X0 itu sama dengan X1,
Y0 sama dengan Y1 dan Z0 ditambah sama dengan Z1. Untuk kondisi E1 lebih dari E dan E2 lebih dari E dan E3 lebih dari E. Selama E1 dengan rumus absis X1 kurang X0, begitu juga dengan E2 dan E3 beserta rumusnya. Lebih besar dari masukan batas error, maka iterasi diteruskan. Sehingga akan melakukan suatu print yang akan menampilkan suatu nilai X1, Y1, dan juga Z1 yang akan menghasilkan seperti yang tertera di layar. Untuk masukan batas error yang contohnya adalah 0,001 atau 1%. Untuk iterasinya terdapat 4, ada iterasi 1, 2, 3, dan 4. Untuk X yang untuk iterasi 1 itu ada 0,8500, yang kedua 1,0200, untuk yang ketiga ada 1,012. Yang keempat ada 1,0004, dan yang untuk Y ada yang negatif 9.000 dan seterusnya sampai negatif 1. Untuk ada di bagian iterasi 1 ada ada nilai 1,2 sampai dengan 0,9996. Dan untuk solusinya kita akan menemukan X sama dengan 1,0000 dan Y sama dengan negatif 1,0000 dan Z adalah 1,0000. Itu merupakan suatu nilai akhir atau puncak yang didapatnya dengan iterasinya adalah 4. Oke, selanjutnya di sini kita akan mencoba menjelaskan tentang Gauss Seidel. Untuk persamaannya terdapat 3 persamaan X, Y, Z-nya atau persamaan 3 persamaan. Yang pertama ada 20X ditambah dengan Y dikurangi 2Z sama dengan 17. Di komentar kedua terdapat 3X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan negatif 18. Dan di komentar yang ketiga terdapat 2X dikurangi 3Y ditambah 20Z sama dengan 25. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membentuk suatu diagonal persamaan dengan F1 sama dengan lambda X, Y, Z itu 17 dikurangi Y ditambah dengan 2 kali Z dibagi dengan 20. F2 nampaknya ini sama seperti yang di atas. Ya, sama seperti yang di atas. Intinya di sini kita mencoba menggunakan lambda, fungsi lambda atau fungsi lambda di sini untuk membentuk suatu lambda yang akan dimasukkan ke dalam memori suatu variabel F1, F2, dan F3 dengan menggunakan rumus yang telah disediakan dan kita coba inputkan seperti yang tertera di layar. Untuk nilai awal sama seperti yang di pertama tadi, X0-nya berupa 0, Y0 0 juga, Z0 0, dan iterasinya dimulai dari 1. Di sini pula kita menggunakan suatu inputan. User atau pengguna itu bisa memberikan suatu masukan tentang batas error yang diinginkan dimasukkannya gitu. Nih, kita menggunakan float karena di sini umumnya tipe datanya adalah float karena selalu pecahan atau koma-komaan, tidak bilangan real atau bulat. Untuk implementasinya sama, printnya sama, dan juga kondisinya true. Di sini, jika kondisi awal benar, ini melakukan suatu while juga. Yang dimana ada X1, Y1, dan Z1 dengan F1-nya itu umumnya X, Y, Z, 0 semua. F2-nya adalah X, Y, Z dengan X-nya adalah 1 dan sisanya adalah 0. F3 untuk X, Y, Z, untuk Z-nya adalah 0 dan sisanya adalah 1.
Kita mencoba menggunakan print persen sementara istilahnya. Dan di ujung terdapat persen iterasi, X1, Y1, Z1 itu merupakan pemanggilan dari nilai yang telah kita proses tadi. Untuk E1 sama dengan ABS atau absis. X1 X0, S atau absis, Y1 kurang Y0. Dan untuk yang E ketiga, ada ABS, Z1 kurang Z0 atau absis Z1 kurang Z0. Untuk iterasinya, kita iterasi sama dengan ditambah sama dengan 1, artinya itu iterasinya ditambah 1. Maka X untuk kondisi E1 lebih dari E dan E2 lebih dari E dan E3 lebih dari E seperti kondisi awal tadi yang jelas, maka selama E1 dengan rumus absis adalah X1 dikurangi X0, begitu juga dengan E2 dan E3 beserta rumusnya, itu lebih besar daripada masukan batas errornya yang dimasukkan oleh user, maka iterasinya diteruskan. Dengan printnya itu ada X1, Y1, dan Z1. Nah, untuk codingan tadi atau source code tadi, maka akan terlihat hasil seperti contoh di bawah ini. Dengan masukan batas errornya contohnya adalah 0,000001, itu akan menghasilkan suatu iterasi, menghasilkan 5 iterasi. Dengan iterasi yang pertama, di bagian yang X ada 0,8500 sampai dengan 1 di iterasi kelima. Dan juga ada yang Y dimulai dari negatif 1,0275 dan diakhiri dengan iterasi kelima adalah negatif 1. Dan juga di bagian Z ada iterasi yang pertama 1,0109 dan diakhiri dengan iterasi yang kelima untuk nilai Z adalah 1. Maka solusi atau pemanggilan yang print terakhir ini, nah itu solusinya itu atau hasil akhirnya itu X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 1, dan Z sama dengan 1. Maka ini sudah memenuhi untuk metode Jacobi dan juga untuk Gauss-Seidel. Maka hal ini dapat digunakan oleh user untuk menentukan suatu permasalahan tentang metode Jacobi dan juga tentang Gauss-Seidel dengan terdapat mendapatkan inputan sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin itu yang diberikan tentang Jacobi Gauss-Seidel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.